Muhammadan abduhu rasul sallallahu alaihi wasallam nabi abada. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir di subuh ini untuk menghadiri kajian subuh yang akan membawakan kepada Ustaz kita nanti. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, saudara jemaah Masjid Al-Madani yang saya hormati, tertitip salam dari ketua kita pada hari ini. Ketua tidak ada di tempat, dia berada di luar kota, jadi saya mewakili untuk membawa acara. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti tausiah agama pagi ini yang akan disampaikan nanti oleh Ustaz kita, Ustaz Ferry Mulyadi. Untuk itu, bagi bapak dan saudara, berdiam diri sejenak sampai tausiah kita berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tsumma qala innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Madani rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan dan kesehatan untuk para pengurus kita sehingga bisa terus mengembangkan dakwah di lingkungan kita. Yang kita muliakan, kita hargai, kita hormati pimpinan masyarakat kita, ketua RT, ketua RW kita, para asatiz, para ustadz, tuan guru, dan seluruh pimpinan kita yang ada di masyarakat, yang kita tinggikan seranting, yang kita dahulukan selangkah. Semoga beliau senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kebaikan dan kelapangan hati dalam mengurus umat. Dan seluruh bapak ibu hadirin wal hadirat, kecil tak disebutkan nama, besar tak dipanggilkan gelar. Semoga keberkahan senantiasa Allah limpahkan kepada ibu dan bapak semuanya. Allah mudahkan urusan dan Allah kuatkan iman dan amal. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah kajian salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini kita sudah masuk ke tanggal 5 Januari 2025 dan kita sudah berada pula di bulan Rajab. Artinya kalau kita urut ke depan, insya Allah awal Maret kita sudah masuk 1 Ramadan. Kalau tidak salah pengkalenderan 31 Maret Idul Fitri. Jadi cepat terasa perjalanan waktu. Rasanya kemarin baru kita Ramadan, 2 bulan lagi sudah mau Ramadan. Maka tidak ada kalimat yang lebih baik selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tidak hanya di akhirat, di dunia kita bisa berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari kita melaksanakan haji dan umrah. Karena itu kita doakan bagi yang belum berangkat umrah, Allah umrahkan. Amin. Bagi yang sudah umrah, mudah-mudahan berangkat haji setelah itu sehingga bisa langsung berkirim salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang sudah pergi, mudah-mudahan berangkat lagi dan berangkat lagi dalam bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan tanya kepada ayah bunda kita yang sudah berangkat, apa keinginan mereka lagi? Insya Allah Ustaz, sebelum meninggal dunia mudah-mudahan berangkat lagi untuk Ibnu Barakatulllah. Mukaddimah Anda cukupkan sekian. Terima kasih kepada pengurus dan kepada tim di sosial media yang sudah memberikan kesempatan untuk hadir di kesempatan kali ini. Pada kali ini kita akan mengkaji dan beberapa pertemuan ke depan mungkin kita akan membahas kitab ini. Kitab aslinya judulnya Al-Biharatuz Zakhirah fi Asbabil Maghfirah. Kalau terjemahkan ke Indonesia judulnya Amalan-amalan penghapus dosa. Kenapa kita bicarakan ini? Semoga 2 bulan ke depan ini sebelum Ramadan masuk, amalan ini sudah biasa kita lakukan sehingga dosa-dosa Allah ampuni dan masuk kita ke Ramadan dengan kesucian hati dan bersihnya jiwa. Baik warahmatullah. Silakan cari bukunya, nanti mungkin bisa dibaca sambil ngopi pagi, sambil ngeteh sore misalnya. Ini bisa kita baca. Kalau tidak bisa beli bukunya atau tidak memungkinkan untuk membelinya, nanti Anda kirimkan filenya ke pengurus, nanti bisa dibaca di rumah ya. Kirimkan filenya, kita akan baca sama-sama dan mudah-mudahan yang terpenting adalah kita bisa melakukannya. Illahirrahmanirrahim. Jadi kita akan bicara amalan-amalan. Jadi ini fadilah amal berarti masuk dalam kajian fadilah amal. Amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Silakan Bapak Ibu Allah tunjuk tangan yang tak pernah berdosa sama hidup. Nanti ada hadiah. Kasih hadiah oleh pengurus. Silakan di sini yang tak pernah berdosa sama hidup. Semua kita berdosa. Ada dosa itu yang kita sembunyikan. Ada dosa itu yang nampak dalam pandangan manusia. Ada dosa itu yang kita lakukan secara sengaja. Ada dosa itu yang kita lakukan tidak sengaja. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 285-286 di mana ayat ini dianjurkan untuk dibaca setiap hari, terutama pada malam hari, ada ayat yang 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, maafkan aku. Rabbana la tu'akhidna, jangan engkau azab aku, jangan engkau timpakan kepadaku siksaan. In nasina, jika aku terlupa, aw akhtana, atau tersalah. Kedua, Rasulullah mengatakan kullu ibni Adam khata'un, setiap anak cucu Adam, berarti manusia ini, setiap manusia itu khata', tersalah, berdosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya itu adalah at-tawwab, orang yang bertaubat. Taubat nadama, menyesali. Syarat taubat itu diterima jika telah mengalami beberapa tahap. Tahap pertama adalah berhenti. Tahap pertama adalah menyesali dosa yang pernah dilakukan. Alhamdulillah Ustaz, sudah kami sesali dosa masa lalu. Alhamdulillah. Dulu kami tak salat, menyesal kami dengan kami tak salat tadi.
Dulu kami minum minuman keras, berhenti kami dan nyesal. Satu. Yang kedua, berhenti dari maksiat. Kalau selama ini berbuat dosa, dihentikannya dosa itu. Kalau selama ini melanggar perintah, tak mau ikut perintah, sekarang diikutinya perintah Allah. Dua. Yang ketiga adalah berjanji di masa depan tidak melakukan dosa yang sama atau melakukan dosa yang lainnya. Jangankan melakukan, berniat saja tidak mau lagi nih kalau orang yang sudah bertobat. Yang keempat, masuk ke tahap keempat. Setelah dia berjanji tidak akan melakukan dosa lagi, melakukan amal-amal di mana amal ini akan menghapus dosanya. 1, 2, 3 kita faham ini. Menyesal sudah menyesal, berhenti sudah berhenti, berjanji untuk tidak melakukan lagi sudah berjanji. Nah, yang keempat kita boleh bingung, apa amal yang bisa kita lakukan sehingga dosa masa lalu Allah hapus. Ya, asbabul maghfirah, ada sebab-sebab ampunan sehingga hapus dosa masa lalu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melihat amal apa saja yang bisa menghapus dosa, buku ini bagus untuk dimiliki dan dibaca. Lebih dari 300 amal setiap hari yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa-dosa kita. Sayangkan waktu berlalu ini, waktu berlalu setiap hari. Besok pagi akan datang lagi ini subuh, besok pagi akan datang lagi subuh. Sementara orang-orang yang sudah dapat ilmu masalah pengampunan dosa sudah melakukan amal ini dan mereka sudah bergerak untuk memperbuat ini. Sementara kita yang belum dapat atau belum mengetahui, kita membiarkan masa dan waktu itu berlalu. Lalu kapan nanti penyesalannya? Ya penyesalannya ketika sudah berakhir ini. Bapak Ibu, itu tobat. Lalu apa itu dosa? Dosa itu kriterianya dua. Satu di antaranya dilakukan pasti dosa ini. Siapa yang menyampaikan ini? Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW, wal ithmu ma haka fi nafsi. Apa itu dosa? Apa itu kesalahan? Dosa itu kata Rasul, ma haka fi nafsi. Semua hal yang membuat jiwamu gelisah. Itu dosa. Contoh sederhana, jambu tetangga merah, kita ambil, kita makan misalnya. Gelisah nggak jiwa kita memakannya? Di sebelah rumah kita nih gelisah. Kepingin kita minta rela ikhlas dulu ini. Gelisah. Setiap hal yang menggelisahkan jiwa pasti dosa. Dan cukuplah satu itu hukuman pertama bagi orang yang berbuat dosa sebelum mendapatkan hukuman yang lain. Makanya ketika ada orang yang membunuh, kemudian pembunuhnya bisa disembunyikannya, tiba-tiba orang bersangkutan datang ke polisi, tangkap saya, karena dikejar-kejar dosa, tak tenang jiwanya. Semua hal yang berupa maksiat pasti membuat gelisah, kecuali di hati orang yang sudah mematuh. Nah, itu sulit. Makanya kalau ada orang berbohong, gelisahnya luar biasa. Jangan-jangan. Yang kedua kata Rasul, wa karita ayat tali'a alaihin nas. Apa itu? Di samping menggelisahkan jiwa, engkau tak ingin perbuatan burukmu itu diketahui orang lain. Semua aib, semua keburukan yang kita sembunyikan di hadapan manusia dan manusia tak ingin tahu itu yang kita lakukan, maka itu pasti dosa. Orang korupsi disembunyikan ada dosa-dosanya. Iya, ingin orang lain tahu? Tidak ingin dia. Orang yang berzina tak ingin orang lain mengetahui kalau itu dosa yang dilakukan. Orang yang berbuat maksiat lainnya juga berbuat seperti itu. Jadi dua itu saja. Kalau itu menggelisahkan jiwa, pasti dosa. Kalau yang kedua itu di samping menggelisahkan jiwa, dia itu dosa itu kau sembunyikan, kau tak ingin orang lain tahu perbuatan burukmu itu pasti dosa. Kalau begitu, benar kata Rasul, tidak ada seorang pun kita yang terbebas dari dosa. Nah, untuk melihat kriteria dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, dosa besar itu banyak sekali, Allah.
kitab yang bisa kita baca adalah karangan ya Al-Imam Al-Zahabi, judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Mungkin suatu saat kita akan bahas itu, ya suatu saat kita akan bahas itu. Apa saja ya Ustaz yang termasuk dosa-dosa besar. Nah selain itu terbagi masuk dosa-dosa kecil. Lebih dari 70 yang termasuk dosa-dosa besar. Yang kalau kita hari ini tak sadari, itu akan berakibat buruk kepada kita. Bapak Ibu rahmatullah. Maka untuk itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan jangan pernah takut dosa tidak diampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zumar, apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzi, wahai orang-orang yang asrafu, alladzina asrafu, yang melampaui batas ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Orang-orang yang berdosa, katakanlah kepada orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah dia putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh kata Allah, sungguh Allah itu mengampuni dosa semua. Dosa-dosanya semuanya diampuni Allah Subhanahu. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa semuanya. Ditinggalkan lagi, Allah sudah tekankan tadi bahwa Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia. Siapa dianya itu? Huwa, dianya Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah tidak hanya mengampuni kita, tapi juga Allah akan menyayangi kita. Setelah diampuni, Allah sayang. Nah, kita masuk ke pembahasan kita utama di sini. Kalau begitu, perlu ada amal yang harus kita lakukan setiap hari agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Oke, apa landasannya? Silahkan baca surah Hud, surah ke-11 ayat ke-114. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya semua kebaikan itu akan menghapuskan semua keburukan. Apapun bentuk kebaikan akan menghapuskan keburukan. Tetapi dalam hadis Rasulullah SAW lagi disampaikan ada amal-amal tertentu. Kata Rasul, jika engkau lakukan ini, Allah hapuskan dosamu. Jika engkau berbuat ini, Allah hapus dosamu. Jika engkau baca zikir ini, Allah hapus semua dosa-dosa. Jadi ada amal-amal itu yang harus kita tahu. Dan mulailah kita akan membicarakan ini insyaAllah. Kita mulai dari amal sederhana yang setiap hari yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa. Kita mulai dengan amalan pertama. Apa itu? Kita baca hadis riwayat Muslim, hadis ke-245. Apa kata Rasulullah SAW? Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Jadi yang pertama, amalan yang bisa menghapus dosa, kalau bisa mari dilakukan. Apa itu? Memperbanyak wudu dan melanggengkannya. Berarti melanggengkan berarti berwudu, batal wudu, berwudu lagi, batal wudu, berwudu lagi, batal wudu, berwudu lagi. Berat katanya, berat pasti. Tapi yang berat itu luar biasa. Kata Rasul, man tawadda'a fa ahsana wudu. Siapa saja yang berwudu fa ahsan, hasan, dibaikannya, diperbaikinya wudunya, dibaguskannya wudunya nih. Betul-betul yang kumur dengan baik, ditariknya air ke hidungnya, cucinya mukanya dengan baik, ya kan, disapu kepala nanti. Betul-betul sesuai dengan hukum dan syarat wudu dilakukannya. Apa kata Rasul? Kharajat khataya. Kharajat khataya.
keluarlah dosa-dosanya min jasadihi, dari semua tubuhnya, hatta takhruju min tahti adfarihi, sampai keluar dosa-dosa itu dari ujung-ujung kukunya. Cuci muka gitu, kumur-kumur kita mulai, atau kita cuci dari awal dulu. Mulai dari baca tasmiyah basmalah. Itu sudah menggugurkan dosa. Sudah gugur itu dosa-dosa. Kumur-kumur, insya Allah dosa lisan Allah angkat, dosa hidung Allah angkat. Kita cuci muka kita, Allah angkat dosa di muka kita, di wajah kita. Allah angkat dosa di mata kita. Kita cuci tangan sampai di siku, Allah angkat dosa-dosa dari siku kita. Kita sapu kepala, Allah angkat dosa, pikiran-pikiran buruk kita, ya kan, kecemasan-kecemasan kita. Begitu pula dengan kaki dan lain sebagainya. Oleh karena itu, wahai Allah, dalam kajian Islam, kajian fikih ibadah, kalau kita berwudu, maka disunahkan kita untuk tidak melap anggota wudu, tidak mengeringkan anggota wudu, walaupun boleh dikeringkan. Apalagi di suasana dingin, silahkan mengeringkan. Misalnya nih, kalau mungkin di Pekanbaru nggak bakal terasa, tapi kalau kita sudah berangkat agak ke Sumbar misalnya, Padang Panjang, Bukit Tinggi, untuk tahajud malam bagi yang sudah berusia 60-70 agak terasa mendingin. Silahkan, mau dilap silahkan, tidak ada masalah, tidak ada dosa sama sekali. Tapi sebaiknya kalau mampu, biarkan dia menetes. Bersamaan dengan turunnya air wudu, maka bersamaan dengan turunnya dosa-dosa kita. Wahai ada di antara kita yang hobi ini, maka wudu lagi, ada wudu, kalau ada luar biasa. Berarti setiap hari dia berada dalam pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak memungkinkan merutinkan, minimal sering-seringlah berwudu. Tidak hanya untuk salat, tidak hanya untuk salat. Bahkan ada wudu yang disunahkan, di antaranya satu, mau menuntut ilmu, mau membaca Quran, wudu. Apalagi setelah kita ikut mengantarkan jenazah, sunnah kita untuk berwudu kembali. Apalagi orang yang junub mau makan dan minum, junub itu berarti habis melakukan hubungan sama istri. Jika dia ingin makan, minum, disunahkan untuk berwudu kembali. Itu seterusnya. Begitu banyak hal di mana tempat-tempat itu disunahkan kita untuk berwudu. Ya, tapi betul-betul Bapak Ibu, rasakan betul, maka tidak ada ceritanya. Kita lihat kan banyak di masyarakat orang yang berwudu tapi tak serius dengan wudunya. Banyak pelanggaran dilakukan oleh umat ketika berwudu. Di antaranya adalah sambil berwudu, ulama melarang kita untuk berbicara. Dibenci kita berwudu sambil berbicara. Ada juga yang berwudu. Kemana tadi? Ke pasar. Mahal cabai tadi, ya, 5. Sambil berwudu bercerita. Bahkan ada yang sepele wudunya. Bahkan karena, maaf, ada juga acara walimahan, acara ini dilaksanakan jam 2. Ibu-ibunya jam 11 sudah di depan cermin. Nanti azan zuhur, wudunya ala kadar saja. Kenapa? Kalau dicuci semuanya, luntur. Memang harus dibersihkan lagi. Tapi sayang nih, bagi orang-orang yang tak paham, dibiarkan itu tidak sempurna dilakukan. Padahal wudu yang sempurna berkaitan dengan salat yang sempurna. Tak sah wudunya, tak sah salatnya. Dan wudu itu akan menghapus dosa. Kalau itu akan menghapus dosa, maka bertekadlah Bapak Ibu, mulai dari sekarang benar-benar wudu kita. Pelan-pelan saja, nikmati saja. Bahkan kalau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah SAW, kalau beliau akan wudu itu
pucat pasti wajah, seperti kertas terlihat oleh orang. Loh, kenapa wajahmu seperti ini wahai Hasan? Dan dia, bagaimana tidak pucat seperti ini? Tahukah engkau dengan siapa aku sedang berhadapan ketika aku sedang berwudu ini? Dengan siapa? Dengan Allah, Zat yang ciptakan diri kita. Begitulah dahsyatnya. Kalau orang-orang, Masya Allah, kita sudah dihitung loh melaksanakan ibadah salat dengan mulai berwudu. Maka sempurnakanlah wudu kita, wahai ayah bunda, wahai adik kami semua, wahai saudara. Mari kita jadikan itu sebagai satu di antara penghapus. Mau ya, insya Allah ya. Baik, kita masuk yang kedua. Amal yang kedua masih dalam keadaan berwudu. Man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa saja yang berwudu fa ahsan, dibaguskannya wudunya, tsumma qala, kemudian setelah dia berwudu dia membaca doa ini. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kapan dibaca ini? Setelah selesai berwudu. Bagaimana pelaksananya? Ini zikir yang sebenarnya kalau Rasulullah SAW dilihat oleh para sahabat, beliau tidak mengangkat tangan. Jadi setelah wudu kemudian baca aja doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Cukup, selesai. Apa keuntungannya terhadap dosa yang pernah kita lakukan? Kata Rasul, futihat lahu. Insyaallah futihat, akan dibukakan untuk dia thamaniyata abwabil jannah, 8 pintu surga dibukakan untuk dia ini. 8 pintu surga bagi orang yang merutinkan ini. Kok begitu hebat hanya dengan kalimat ini? Kok begitu hebat? Bukan hanya sekedar kalimat. Lihat kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Yang Maha Esa. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Muhammadan abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Ada kalimat tauhid di sana. Kalimat tauhid ini yang tinggi nilainya. Dengan kalimat tauhid ini, bayangkan setiap selesai wudu kita perbaharui iman kita. Itu hebatnya kalimat doa ini. Makanya tidak salah, dan kita bisa merasakan ya, tidak salah rasanya bagi orang yang selesai berwudu, kenikmatan, ketenangan itu sudah mulai muncul. Kenapa? Karena ada tauhid yang diperbaharuinya. Dia yakin ini tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan tidak ada ya, dan Rasulullah SAW itu adalah Muhammad itu adalah abduhu, hamba Allah, dan Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimahullah. Dan mari perhatikan kalimat di bawah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Cukupkan sampai di sana saja. Hadis riwayat Tirmizi. Agak berbeda ya? Iya, agak berbeda. Maka mencobalah kita untuk mengambil dalil yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat. Masukkanlah aku golongan orang yang bertaubat. Kenapa tidak akan diampuni Allah? Bagaimana Allah tidak akan mengampuni orang yang sudah membersihkan dirinya, dan setelah dia bersih dalam keadaan bersuci, kemudian dia minta kepada Allah agar dia menjadi orang yang bertaubat? Bayangkan ini.
Ini pengampunan yang tidak kita sadari. Tapi sayang, banyak di antara orang-orang yang salat, yang berwudu, tak membaca doa ini. Apa alasannya? Tak hafal. Ada yang kedua, hafal, lupa. Kenapa lupa? Karena tidak membiasakan. Jangankan doa akhir wudu yang durasinya cukup panjang seperti ini, doa masuk WC saja banyak yang tak hafal. Tak percaya, coba apa doanya kira-kira? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Banyak yang hafal tapi banyak yang tidak tepat. Contoh, Allahumma inni a'udzubika. Yang benar mana? Minal khubuthi atau minal khubuthi wal khaba'is wal khaba'is wal khaba'is wal khaba'is. Mana yang benar? 4 lagi. Minal khubuthi, minal khubuthi, minal khubuthi atau minal khubuthi. Sederhana kan? Jawaban yang benar adalah pakai sa, ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri bagian atas dan dikeluarkan sedikit. Allahumma, Allahnya panjang. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan syaitan perempuan. Dan ada 2 versi cara membaca. Satu, tidak diikutkan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan yang terbaik adalah mulailah dengan membaca bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Agar Allah lindungi kita di kamar mandi. Kemudian Allah tutup dengan kalimat bismillah semua pandangan syaitan, jin dari aurat yang kita buka. Nah, itu sederhana, itu banyak yang belum hafal. Sayang ini. Nah, apalagi doa, apalagi zikir sesudah berwudu. Perhatikan Bapak Ibu, di Jumat itu nampak itu berapa banyak yang kalau doa misalnya Bapak silakan survei saja. Setelah berwudu berapa banyak yang membaca doa selesai wudu? Tak banyak. Kalaupun banyak yang pendek saja, Allahumma ja'alni minat tawabina ja'alni. Mari kita biasakan. Ustaz minta catatannya, Ustaz nanti anak berikan ya Bapak Ibu, nanti berikan, bisa dibaca, bisa dihafal, karena insyaallah semua yang kita sampaikan qala Nabi, kalau Allah Ta'ala, kata Allah dan kata Rasulullah SAW, tidak ada kata orang lain. Siapa yang menuntun kita adalah Rasulullah SAW. Apa pahalanya tadi? Futihat lahu, dibukakan untuknya samaniyat abwabal jannah, dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Pintu surga itu banyak, di antaranya ada pintu birrul walidain, pintu berbakti untuk kedua orang tua, itu berada di tempat di tengah-tengah surga. Ada pintu menahan dari marah dan memaafkan manusia. Ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu pintu khusus untuk orang yang rajin berpuasa. Ada pintu namanya pintu ilm, pintu yang khusus dimasuki oleh orang yang rajin datang ke majelis ilmu dan menuntut ilmu. Ada juga banyak sekali 8 pintu surga. Pintu surga. Dan itu dibukakan untuk orang yang merutinkan dirinya membaca zikir sesudah wudu. Jadi saya kalau Bapak Ibu, zuhur nanti duduk lagi enggak? Ya, jangan zuhur, duha nanti duduk lagi itu. Kalau tidak dibaca sungguh-sungguh, maka rugi. Apakah perlu mengangkat tangan? Jawabannya kalau sesuai sunnahnya tidak perlu kita mengangkat tangan. Cukup dengan saya berwudu, asyhadu an la ilaha, hadapkan diri ke kiblat boleh, tidak ke kiblat juga boleh, sebaiknya menghadap ke kiblat. Kemudian kita baca doa, asyhadu an la ilaha, ikhlaskan diri, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu kalau kita hayati, mau menangis kita.
Allahumma ja'alni minat tawabin ya Allah. Banyak dosa ya Allah. Banyak nikmat kau berikan kepadaku, banyak pula dosa. Setelah wudu ini, jadikan aku orang bertaubat. Aku bertaubat kepadamu, ampuni dosaku. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku orang-orang yang mau mensucikan dirinya, termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Nah, di dua. Jadi ada dua ya. Di wudu sudah ada dua nih. Pertama tadi apa? Ada lupa. Oh tadi melanggengkan wudu. Batal wudu. Apalagi kalau yang ada di rumah. Bagus sekali ini kalau dilakukan. Yang kedua adalah membiasakan diri setelah wudu membaca doa selesai wudu. Semangat ibu untuk membaca ini Bapak Ibu. Semangat kita untuk menyampaikan ke anak-anak kita, ke cucu kita. InsyaAllah biar mereka amalkan. Kalau mereka amalkan, kita yang ngajarin dapat pahala tanpa harus membaca. Bukan berarti setelah diajarkan kita tak baca. Oh tak baca Pak, sudah diwakili oleh 5 cucu saya. Bisa. Itu pahala yang tambahan. Lanjut. Masih dalam wudu. Apa yang dalam wudu? Mari kita baca hadisnya dulu. Hadis riwayat Bukhari, hadis ke 1081. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkata kepada Bilalin, kepada Bilal. Siapa Bilal? Bilal sahabat Nabi, kulitnya berwarna hitam. Orang Ethiopia, Abyssinia kalau bahasa lalu, Habsyah kalau dalam bahasa hadis. Beliau itu adalah orang Afrika Utara, kulitnya hitam. Tapi punya kelebihan Bilal yang pertama suaranya bagus, kedua dialah muadzin pertama dalam Islam. Makanya sampai ke Pekanbaru orang yang azan dipanggil siapa? Bilal. Padahal ada Bilal namanya. Siapa Bilalnya? Ada Bilal Pak Budi Pak. Bilal tetap Bilal dipanggil sebagai orang yang azan. Begitu untuk menghargai Bilal. Kemudian Bilal itu kelebihannya yang kedua adalah dia itu ahli matematika. Jadi ketika ada harta rampasan perang, Rasul suruh Bilal bagi. Selesai bagi Bilal. Jadi siapa bilang Bilal itu budak yang bodoh? Tidak, Bilal itu budak yang pintar untuk membagi harta rampasan perang dengan pembagian yang jelimet dan jeli. Bilal selesai bagi dia. Oke. Suatu hari Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, kata Bilal ya. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal sahabat Rasulullah SAW yang berkulit hitam tadi, kapan? Inda salatul fajri, pada waktu salat subuh. Jadi salat subuh Rasul itu dua, azan yang pertama azan dari Abdullah bin Ummi Maktum, matanya buta, ya kan, dia merangkak-rangkak jalan ke masjid, tapi dia muadzin pertama setiap pagi. Lalu muadzin kedua Bilal bin Rabah. Ya Bilal, kata Rasul, haddatsani bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, ya kan, ceritakan kepadaku amal apa yang paling utama yang sudah kamu amalkan dalam Islam. Kenapa? Fa inni sami'tu na'lain baina yadayhi fil jannah. Kata Rasul, wahai Bilal, amal apa yang sudah engkau lakukan yang utama dalam Islam? Karena aku mendengar telapak kakimu sudah mendahuluiku masuk surga. Telapak sandalmu ku dengar dalam surga. Bayang ini, orangnya masih hidup, tapi jatah surga sudah ada pada dia. Kira-kira kalau kita disampaikan itu apa? Kira-kira bahasa kita. Masa iya? Ya. Bilal, orangnya masih hidup, tapi sudah dijamin Rasulullah sebagai orang yang masuk ke dalam surga. Apa kata Bilal radhiyallahu anhu? Apa kata Bilal? Ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhara tahran fi sa'ah lailan aw nahara illa salaitu. Ya Rasulullah, tidak ada amal yang mengharapkan pahalanya dalam Islam yang banyak ya Rasul kecuali at-tatahhur. Anni lam atatahhar tahran fi sa'atil lail wa nahar. Kalau aku dalam keadaan tidak berwudu, batal wuduku. Dalam keadaan aku ada kesempatan, aku bersuci. Berarti ya, bila ini apa? Taharah, bersuci, berwudu, tahuran fi sa'ah pada waktu malam dan pada waktu siang. Jadi bila ini amalannya dia melanggengkan wudu.
Kemudian kata Bilal, illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li usalli. Dan aku selesai salat itu, selesai wudu, aku salat sesuai dengan sesuatu yang sudah ditetapkan untuk. Maksudnya apa? Bilal radhiyallahu an setelah dia berwudu, dia membasahkan dirinya untuk salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu adalah salat sunnah yang dilakukan setiap selesai berwudu, kapanpun berwudu. Selesai wudu, sunnahkan untuk salat sunnah 2 rakaat. Namanya apa? Salat sunnah wudu. Salat sunnah kan banyak tuh. Sunnah tahajud, duha, witir, salat sunnah rawatib, salat sunnah taubat. Nah, ada satu di antara bentuk salat sunnah dalam Islam yang pahalanya sangat besar adalah salat sunnah bagi orang yang sudah berwudu. Jadi tidak ada salah Bapak Ibu Allah. Bahkan dianjurkan bagi nanti kita yang mau sholat duha, maka sebelum sholat duha dilakukan, sholat sunnah wudulah 2 rakaat. Bagi yang mau tidur sebelum sholat witir, ada yang berwitir, ada yang berwitir sebelum tidur, atau bagi yang sebelum tidur berwudulah 2 rakaat, berwudulah dulu kemudian sholat sunnah wudulah kita 2 rakaat. Atau mungkin nanti yang habis mencuci pakaian, ibu-ibu di rumah jam 10 pagi, habis masak, kita kan udah mau cuci tangan juga, iya kan? Habis masak nih jam 11 pagi nanti, habis dari pasar, kita udah mau cuci tangan juga, ya sudah, berwudu sekalian, habis wudu sekalian, gelar sajadah, salat sunnah 2 rakaat. Ini amalan yang pahalanya besar. Rasul menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, kok telapak kakimu suaranya ada mendahului masuk surga. Ini aja belum biasa. Lanjut kita ya. Sudah 3 ini wudu. Apa tadi? Langgengkan wudu, baca doa, salat sunnah sesudah wudu. 1 di antaranya rutin sudah penghapus dosa bagi kita. Penghapus dosa yang keempat setiap hari yang bisa kita lakukan adalah, ayo kita baca hadisnya dulu. Hadis riwayat Muslim, hadis ke-245. Apa kata Rasulullah SAW? Man bata tahiran, siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata fi sya'arihi malak, maka Allah utus malaikat berada di dekatnya. Falam yastayqadhu, tidaklah dia terbangun, illa qala malak, kecuali malaikat pasti berkata, Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni hamba engkau fulan, disebut nama Bapak Ibu, disebut nama kita, misalnya nama kita anggaplah namanya Abdi, Abdullah. Ya Allah, ampuni Abdullah ini, yang hamba engkau si Abdullah ini, fa innahu bata tahiran, karena Abdullah ini dia tidur dalam keadaan suci. Jadi anjuran yang keempat adalah, ayo sesibuk apapun, sesulit apapun, sedingin apapun, tetaplah berwudu sebelum tidur. Sekarang gini, siapa yang menyampaikan ini? Rasulullah. Apa balasannya? Allah utus malaikat menjaga kita, dan malaikat itu tidak hanya berdoa dan nengok, tapi dia berdoa, Allahumma ighfir li abdika fulan, ya Allah, ampuni hamba engkau si fulan ini, disebut nama kita, dibanggakan kita ke langit. Ya Allah, ampuni hamba engkau si Joko ini, hamba engkau si Abdi ini, hamba engkau si Budi ini. Kenapa? Fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan suci. Ya Allah, sayang Allah kepada kita, Muhammad Rasulullah SAW. Setiap malam itu akan terus datang kepada kita. Artinya mungkin ada orang yang tiap malam didatangi malaikat, didoakan. Ada orang yang bangkai, tak ada penjagaan malaikat, tak ada pengampunan. Kenapa? Karena tak ikutin. Bagusnya memang sebelum tidur bersiwaklah, gigi dulu. Kalau mau minum, minumlah dulu.
Setelah itu berwudu. Setelah berwudu, kemudian salat sunnah lah 2 rakaat. Kemudian tidurlah. Bapak Ibu, tadi malam ada seperti itu. Ada seperti itu. Kalau belum, ayo. Nih masih ada kesempatan hidup. Semoga malam ini ketemu lagi dengan tidur. Tapi kalau tak ketemu lagi dengan tidur, berniatlah biar Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, iya kan? Mudah-mudahan nanti malam ketemu lagi. Ingat pesan Rasulullah, ini bukan pesan Musafiri, pesan Rasulullah. Hadis riwayat Muslim, hadis ke 245. Percaya tidak Bapak Ibu dengan kata Rasulullah ini? Karena Rasul adalah laki-laki yang tidak pernah bohong sekalipun seumur hidupnya. Ke anaknya, ke istrinya, bahkan ke hewannya pun Rasul tak pernah bohong, apalagi ke seluruh manusia. Gimana tuh kita tidak percaya kepada Rasulullah SAW? Maka kalau kita percaya dengan Rasul, konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah SAW adalah, ayo kita ikuti. Dan Rasulullah orang yang pertama kali mencontohkan. Rasul itu tak pernah tidur dalam keadaan tidak berwudu. Beliau tetap berwudu sebelum tidur. Dan itu pula amalan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in semuanya. Ya. Sederhana ternyata amal penghapus dosa. Di wudu itu ada 4. Apa tadi? Langgengkan wudu. Enggak bisa Ustaz, berat. Kalau berat, baca doa setelah wudu. Ada tambahannya mau? Silakan. Salat sunnah 2 rakaat sesudah wudu. Kalau mampu dan sanggup dan memang harus. Kenapa? Sebelum tidur usahakan berwudu dulu. Berwudu sebelum tidur, 1, mendapat doa malaikat dan ampunan Allah. Yang kedua, berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, siapapun yang terbangun di waktu malam dan dia tidur dalam keadaan berwudu, kemudian dia minta kepada Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia dan akhiratnya, Allah pasti kabulkan apa yang dimintanya. Itu hanya didapatkan bagi orang yang berwudu sebelum tidur. Orang yang tidak berwudu sebelum tidur tak dapat doa itu, tak dapat pengabulan doa. Jika kita berwudu sebelum tidur, tiba-tiba ayah bunda kami bangun jam 11 malam. Nantilah tahajud jam 2, kata kita. Bangun jam 11 malam, angkat tangan. Kalau begini, maksudnya doa. Ya Allah, aku sakit. Sehatkan badan. Allah akan sembuhkan insya Allah. Ya Allah, hutangku banyak ya Allah. Selesaikan ya Allah. Allah selesaikan. Kenapa? Fa'innahu batahiran. Karena orang ini tidurnya suci, tidur dalam suci. Allah sayang dengan dia. Sayang Allah ini mengampuni dosanya, mempercepat pengabulan doa-doa. Mau menyampaikan ini dan berdakwah di rumah masing-masing ibu, bapak. Malah mau tidur anak-anak kita, anak-anakku, gigi, gosok gigi dulu semuanya. Dah, duduk dulu. Supaya apa anak? 1, jiwa tenang. Beda itu. Beda tidur dalam keadaan berwudu dan tidur dalam keadaan tidak berwudu. Lihat betapa bedanya. Hanya orang yang terbiasa dengan itu yang bisa membedakan. Kalau orang terbiasa kalau suruh tidur, tak sempat perlu sebelum tidur itu gelisah. Balik apa yang kurang yang ternyata belum. Bagusnya salat sunnah 2 rakaat. Masih lanjut kita nih, masih ya. Kalau berbunyi nanti kita istirahat ya. Kapan selesai Ustaz yang 300 itu? Ya, seberapa bisa nanti kita lanjutkan. Kalau tidak selesai, nanti bisa dibaca buku yang kita referensikan. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Terus, nah ini yang kelima, ini laki-laki yang bisa. Ibu-ibu jangan coba-coba mulai yang kelima. Apa itu? Al-mu'addinu yughfar lahu mada sawmihi wa ajru mithla ajri ma sallama. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang muadzin. Muadzin berarti orang yang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, keluar suaranya.
terdengar oleh jemaah, terdengar dari lain. Siapa saja kata Rasul yang menjadi muadzin yughfar lahu, Allah ampuni dosanya mada sauti, sepanjang suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dicatat hapus. Dihapus dosanya. Ibu Bapak, kalau perlu kita gantian. Kita bilang ke Ustaz di masjid kita, Ustaz terus dapat pahala nih, anak azannya dapat pahala juga ini, biar tanggung dosa. Kalau sanggup azan dan bisa silakan. Tapi kalau belum fasih, bagusnya belajar dulu ya, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata orang, ada yang lain azan di bulan ini. Ada juga yang seperti itu. Karena memang di masjid itu tak ada anak muda yang azan lagi. Datanglah tua-tua azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Bapak itu yang dapat pahala. Cuma kalau untuk azan syiar, masa tak ada lagi yang lebih lantang, lebih bagus suara. Kalau nggak ada ya apa boleh buat. Tapi kalau masih ada, mari kita berguru. Maka ajarkan anak-anak kita, ajarkan cucu-cucu kita, motivasi yang bujang-bujang di rumah, anak-anak kecil. Nah, kalau kamu bisa azan ke masjid tiap hari, Bapak kasih kamu hadiah. Kok bisa kok gitu Bang? Iyalah, harus motivasi. Bayangkan dia orang yang diampuni setiap hari itu. Dan tentu saja kalau dia diampuni, tentu Allah lebih pantas lagi memberikan pahala bagi orang tua yang mempunyai anak yang muadzin. Bapak Ibu, apa pahalanya? Satu, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, bagi orang yang azan di masjid, azan memanggil orang yang salat, ya, wa ajruhu mithla ajri man shallama, dia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang datang berjamaah ke masjid itu. Bayangin. Lalu bagaimana, siapa muazzin yang paling banyak pahalanya? Muazzin Masjid Haram. Sekali azan waktu haji, 2 juta orang yang datang. Bayangin, dia sendiri salat, tapi 2 juta salat pahala orang itu tanpa dikurangi. Masuk dia. Pak, dah semangat Pak untuk azan. Kalau semangat, ayo coba. Minimal tak bisa azan dah lah. Iqamah. Karena iqamah namanya azan kedua. Ya. Tidak bisa azan dah lah. Ustaz, biar azankan. Biar naik iqamah ya. Biar dapat pengampunan dosa. Dan nanti orang yang muadzin, yang azan ini nanti dari kiamat akan panjang lehernya, kata Rasul. Kok panjang leher? Berarti jangan rasa panjang leher kami di akhirat. Panjang leher nanti dia menjadi pimpinan umat nanti di padang mahsyar. Siapa? Orang yang rutin azan. Jadi jangan sepelekan orang yang tinggal di masjid. Mari kita orang-orang yang tinggal di masjid atau anak-anak kita yang hobi azan. Belum waktu azan sudah diambilnya sejadahnya, diambilnya sarungnya. Nah, masih dulu yang muda, kenapa? Masa masih jempol dua orang. Luar biasa ini. Kenapa? Dia orang yang diampuni Allah. Terakhir saja, karena di sana itu ada yang lebih menarik lagi daripada Ustaz Ferry. Kita lanjut. Yang keenam ya, yang keenam aja dulu ya. Idza qala al-muadzin, jika engkau mendengar muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jawablah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh muadzin. Kalau Allahu Akbar jawabannya apa Ibu? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah jawabannya asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawabannya asyhadu. Hayya 'alas shalah. Hayya la haula wala quwwata illa billah. Cukuplah sampai di sana saja. Hayya 'alal falah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bagaimana dengan as-salatu khairum minan naum? Apa jawabannya?
Mungkin ada sebagian mengatakan sadaqta wa barakta dan sebagainya. Tapi dalil yang sahih untuk itu yang kuat adalah ikuti apa yang dibaca adin. Hanya dua yang berbeda cuma, di mana hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Untuk salatu khairum minan naum, maka yang terbaik adalah mengikuti kembali apa yang dibaca muazzin. Kalau ada yang kata, Bapak baca salat enggak, Bapak baca salatu khairum enggak juga. Kenapa? Saya jarang mendengar azan subuh, tertidur. Kalau tertidur ya boleh buat tak bisa itu. Tapi kalau kita mendengar azan subuh, ada membaca salatu khairum minan naum, ikuti apa yang saya katakan. Apa yang terjadi dan apa yang kita dapatkan sebagai pengampunan dosa kita, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bukan hanya sekedar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, tetapi orang yang muadzin ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia beberapa banyak hal dan pahala yang biasa. Dan setelah azan, menjawab azan, maka di azan ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa. Setelah itu ikuti dengan 5 langkah zikir. Yang pertama, setelah azan bacalah shalawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan. Yang kedua ya, wasilah, minta wasilah kepada Allah dengan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah seperti yang kita baca. Kemudian setelah itu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bil islami dina. Kemudian yang selanjutnya kita baca apa? Kita baca doa yang bisa kita baca untuk diri kita. Karena doa antara azan dan iqamah tidak pernah ditolak oleh Allah atau pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau setelah azan ikuti langkah-langkah tadi, itu bacaan tadi, salat Ibrahimiyah, wasilah, kalimat tahlil yang kita baca tadi, kemudian kalimat keridhaan kepada Allah dan kepada Islam sebagai agama kita. Kemudian setelah itu kita ikuti dengan doa pribadi kita, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Waalaikumsalam. Cukup dulu dengan 7 dulu ya, itu. Untuk wudu, kita ulang kembali, untuk wudu, langgengkan wudu, langgengkan dan sempurnakan wudu sebaik-baiknya. Kedua, baca doa setelah wudu. Ketiga, ayo salat sunnah sesudah wudu. Yang keempat, biasakan berwudu sebelum tidur. Yang kelima, berwudulah jadi muadzin, minimal iqamah. Yang keenam, jawab azan. Yang ketujuh, baca zikir-zikir sesudah azan. Pelaksanaannya sama dengan wudu tadi, tidak perlu mengangkat tangan. Insyaallah 7 ini saja diamalkan, udah mantap ini. Akan diampun dosa-dosa setiap hari. Mana yang 200-an lain Ustaz? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi apa judul kita hari ini? Asbabul maghfirah, sebab-sebab pengampunan dosa, amal-amal yang bisa menghapus dosa. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Ayo, ya udah. Oh, baik. Setelah witir, ya. Oh, baik. Baik, Bunda. Alhamdulillah. Apabila kita sudah selesai salat satu Bunda ya, salat isya kah, salat witir berarti salat isya atau salat wudu, apakah perlu berwudu lagi? Jawabannya adalah tidak.
Apabila kita masih ada dalam kondisi berwudu, ini salah satu nih, habis Isya ayah bunda kami dari masjid. Habis dari masjid masih dalam keadaan wudu nih. Kita biasanya makan sebelum maghrib. Habis Isya kita biasanya berwudu, habis selesai di masjid, pulang ke rumah salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah rawatib. Kemudian wudu masih ada nih. Bolehkah kami langsung salat witir tanpa berwudu? Jawabannya boleh. Boleh, tapi sebagusnya memperbaharui wudu untuk salat-salat fardu. Oke, dan juga untuk salat-salat silahkan. Tapi bolehkah kami dengan wudu ini saja? Boleh. Contoh, tadi kan sudah berwudu kita kan? Selagi tidak batal wudu, kita nanti habis ini salat sunnah 2 rakaat. Bolehkah? Boleh. Tapi kalau berwudu lagi boleh tidak untuk memperbaharui biar lebih segar, lebih baik? Juga boleh, silahkan. Jadi bebas bunda, insyaallah itu. Dan usahakan kalau bisa bagi kita yang khawatir capek kali nih malam ini tak bisa bangun di waktu malam, rasanya ini sulit bangun kalau udah begadang dari 12 ini, maka usahakan agar kita tercatat melaksanakan amal menghidupkan malam, usahakan minimal sebelum tidur bisa witir minimal 1 rakaat, witir 1 rakaat. Dan kalau terbangun di waktu malam, la salatal witri, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Setelah bangun tengah malam jam 3, jam 4, cukup tahajud saja lagi, tak perlu lagi witir. Tunggu saja subuh setelah itu. Pas waktunya. Alhamdulillah, kita cukupkan Bapak Ibu Allah dengan itu. Terus ada doa-doa tadi Ustaz yang belum kami hafal. Kalau nanti kajian ini selesai, ingatkan anak oleh pengurus, Bapak Ibu pengurus untuk mengirimkan file ini sehingga nanti bisa kita baca, kita ulang di rumah. Kalau lupa bisa dibalik-balik lagi nih apa yang bisa kita perbaharui dari amal kita. Semoga dengan sedikit ini bisa diamalkan. Dengan amal ini Allah ampuni dosa kita semua Bapak Ibu rahimakumullah, dan Allah berikan ketenangan yang luar biasa kepada diri kita. Demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada salah dan khilaf dari penyampaian tadi yang tidak berkenan di hati bunda kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ana setelah salat subuh izin langsung pulang Bapak Ibu, karena jam 9 kurang dari 9 ana harus berangkat ke sebuah tempat pula untuk mengisi kajian duha di sana. Jadi tidak bisa berlama-lama. Ya, itu saja. Terima kasih segala perhatian, maaf segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ferry Mulyani yang telah menyampaikan ilmu. Kecil amalannya, besar pahalanya. Itu yang sangat sering kita lupakan, amalan-amalan yang seperti yang disampaikan kita tadi. Sebelum pulang, maaf jangan pulang lebih dulu. Kita menyediakan sarapan, beberapa Ibu. Mohon bantu sejenak untuk mencicipi sarapan yang telah tersedia. Pada malam nilai itu hidayah. Assalamualaikum